Halo, kembali lagi dengan saya Zai dari channel 5 Menit Investasi. Di video kali ini janji saya di YouTube teman-teman ya, 10 hari profit terus modal kecil. Saya akan buat tutorialnya, tips dan trik. Baru kesampaian sekarang guys. Karena ini kontennya bagus banget ya teman-teman ya, teman-teman wajib banget nonton video ini sampai selesai. Oke. Nah, jadi laporannya seperti ini. Ntar ini dia teman-teman. Jadi saya zoom ya. Ini adalah laporan yang kemarin 10 hari saya gunakan modal kecil atau margin kecil tapi profit terus. Nih, hari pertama itu 12 USDT. Ini challenge ya. Ini challenge tantangan buat orang-orang yang di member saya ingin pembuktian. Emang bisa saya profit terus? Nah, ini saya buktikan dengan modal kecil. Hari kedua 15, hari ketiga 25, hari keempat ini sebenarnya saya profit teman-teman, tapi karena saya ketiduran capek banget habis olahraga futsal minsok hingga akhirnya lupa take profit jadi -2. Nggak apa-apa, -2 itu sekitaran Rp30.000 atau Rp45.000. Nah, berikutnya saya profit tinggi banget teman-teman, itu $85, kemudian $47, di sini 49, dan paling terakhir ini 104 guys. Dan terakhirnya lagi saya di profit 32 USDT. Langsung aja ya teman-teman ke tips dan triknya seperti apa yang saya lakukan di sini strateginya guys ya. Saya di sini akan banyak coret-coret teman-teman. Cara pertama, di sini saya trading menggunakan aplikasi yang direkomendasikan. Nah, yang pertama ya teman-teman, langsung pertama aja rekomendasi aplikasi ya. Itu cara pertama, kalian harus menggunakan aplikasi yang direkomendasikan. Apa itu teman-teman? Ya, saya di sini menggunakan aplikasi Bituniq. Kenapa harus pakai Bituniq? Di Bituniq itu banyak fitur-fitur yang udah saya bahas lengkap di video ini teman-teman. Kalian silakan cek aja video-video ini atau klik link yang ada di bawah. Saya nggak perlu jelasin lagi. Di Bituniq kalian bisa open 2 posisi sekaligus, sell dan buy. Kemudian dalam mengatur stop loss dan take profit itu cukup geser-geser aja teman-teman. Jadi nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Jadi misalnya ketinggalan harga atau mau pasang stop loss, take profit, itu tinggal geser-geser aja karena di Bituniq bekerja sama sama TradingView. Jadi tools-tools yang ada di TradingView juga ada di Bituniq. Itu enaknya menggaris-garis, kemudian pakai indikator, pakai Fibonacci dan lain sebagainya, mirip persis di aplikasi TradingView. Kalau kalian pakai TradingView ada iklannya, di Bituniq itu nggak ada iklannya. Nah, mirip banget ya guys ya sama TradingView. Kemudian cara yang kedua yaitu, nah ini sangat penting nih, ini mic-nya harus saya dekatkan kayaknya guys ya. Nah, di sini aja. Cara yang kedua, kalian gunain modal kecil aja, USDT-nya kecil tapi saldo future-nya gede. Nah, di sini saya praktek dengan 700 USDT teman-teman. 700 USDT. Oh, ini T ya, maaf salah. Ini 700 700 USDT yang saya tradingkan itu totalnya cuma ada sekitaran 20. Nah, 20 USDT aja teman-teman. USDT. Terus caranya gimana? Kalau misalnya kita ada saldo 700 yang ditradingkan itu 20. Gampang banget, coba kita ke aplikasi Bituniq-nya ya. Oke, langsung aja ke prakteknya. Misalnya di sini saya buka aplikasi Bituniq, kemudian saya pergi ke menu features. Features kemudian ini misalnya kita pilih pair apa, BTC atau Vocal. Nah, BTC aja misalnya kan. Lalu kita pilih grafik ini guys. Di Bituniq itu langsung order di grafik, gak usah order di halaman, gak masalah. Open long ya ribet ya teman-teman ya. Langsung order di grafiknya bisa teman-teman. Nah, ini misalnya ini riwayat-riwayat saya scalping sama saya open posisi. Nah, di sini misalnya kita gunain, ini kan saya daily ya, biasanya saya jangka panjang. Kita ganti aja time frame-nya ke 5 menit misalnya buat scalping.
Nah, ini tuh enak banget ya guys ya, asli enak banget teman-teman. Nah, ini kebetulan ini pas buat buy. Nah, kita misalnya open posisi buy, di sini di bawah aja teman-teman. Kita cek di bawah aja beli market. Nah, di sini value-nya pilih USDT. Jadi kita tinggal ketik aja. Ini modal saya misalnya di sini 700 USDT, kita pilih masukin dulu misalnya 10 USDT. Kenapa saya masukin 10 USDT dulu? Nanti akan saya jelaskan di tutorial berikutnya open posisi buy. Nah, ini guys di Bitunik itu stop loss sama TP bisa geser-geser teman-teman. Tuh misalnya kita pasang stop loss di bawah ini ya teman-teman ya. Pasang stop loss di bawah ini minus 1. Oke, kalau misalnya kita pasang take profit di sini, misalnya nih take profit di sini misalnya, tapi ini stop lossnya terlalu jauh ya, misalnya buat scalping pendek-pendek aja di sini ya teman-teman ya. Tuh minus 20. Nah, misalnya di sini contoh aja ya teman-teman ya. Dan take profitnya di sini misalnya contoh aja, ini kan contoh aja. Nah, nanti kalau misalnya terkena stop loss maka hilang orderannya. Tadi itu jadi pakai margin 10. Nah, leverage-nya saya pasti gunain leverage 20. Saya nggak pernah kalau Bitcoin bisa lebih besar ya guys ya untuk leverage, misalnya kita order di sini. Tuh, leverage-nya di sini saya buy-nya 50 teman-teman. Jadi kalau Bitcoin, kalau di koin-koin micin, koin-koin kecil saya pasti leverage-nya 20. Nah, ini udah hijau nih teman-teman ya. Oh, belum, ini entry-nya di sini dan pergerakan grafiknya belum hijau. Oke, kayak karena ini hanya tutorial ya teman-teman ya. Kita close aja, kita close di sini, pilih X. Nah, X close. Udah, kita pesan ordernya itu di grafik ini aja teman-teman. Nggak usah pergi ke halaman ini ya, nggak perlu ya. Pergi ke halaman-halaman ini nggak perlu. Dan profit saya hari ini itu udah banyak banget teman-teman ya. Untuk profit hari ininya, ini di luar Bitcoin yang gaplek tadi ya nih. Hari ini nih profitnya saya banyak banget nih, 20, 8, 1, 9, 2, hijau semua guys, hijau semua, dijamin hijau semua ya. Tuh 20 hijau semua ya teman-teman ya. Nah, ini mulai merah nih, tapi hijau banyak banget. Nah, ini untuk Bitunik aplikasi. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita praktek jual belinya di Bitunik webnya. Nah, kalian lihat misalnya punya saya di sini, kalian bisa lihat untuk saldo future-nya, future di sini ada 5.000, udah 5.000 teman-teman. Kemarin kan 700, sekarang contohnya 5.562 USDT. Ini saldo akun future saya. Kemudian saya ingin tradingkan itu, anggaplah 700 ya teman-teman, anggaplah 700. Yang saya tradingkan jangan 700, marginnya kecil aja. Nah, kita pergi dulu ke future di sini. Saya di sini menggunakan future web ya, kalau kalian pakai aplikasi sama saja kok teman-teman. Nah, kita pakai features. Kemudian kita misalnya mau trading ke Bitcoin teman-teman ya. Nah, kita gunain di sini ada market order, kalian cek ini ada tanda-tanda gerak-gerak ya. Di sini market order, limit order. Kita pilih yang market aja. Maka kita pilih di sini pakai USDT cost value. Nah, di sini ya. Pakai USDT cost value. Oke, kemudian klik di sini USDT, jangan persen teman-teman. Kalau persen itu misalnya di sini pakai persen teman-teman ya. Nah, 7%, 2%. Ingat 5% dari modal. Jadi 5% modal 700 sama 5% modal 1000 beda. Nah, misalnya di sini ya teman-teman ya, contohin. Misalnya saya sarankan juga pakai persen awal-awal. Ternyata banyak pemula yang apa namanya, malah rungkat. Karena apa? 5% dari 10 USDT itu beda sama 5% dari 700, ya kan? Kalau misalnya 5% dari 10 USDT, hasilnya 5% dari 10 USDT itu cuma 0,5 USDT, ya kan? Tapi 5% dari 700 itu sekitaran 35. Nah, beda kan hasilnya ya teman-teman ya? Beda banget. Jadi 35 USDT sama 0,5 USDT beda. Makanya saya sarankan
pakai nominal tetap aja, misalnya pakai 20 USDT meskipun di situ modalnya 700. Oke, tadi yang pertama itu apa, pakai APK Bituniq ya teman-teman, Bituniq. Karena saya mendukung Bituniq itu terhubung sama TradingView, enaknya di situ. Dan fiturnya, toolsnya lengkap. Yang kedua, kalian gunakan margin kecil, maaf ya tulisannya jelek ya, tapi isinya besar, isi modal besar, misalnya di sini saya menggunakan 700, yang dimodalkan itu 20. Nah, strategi yang ketiga adalah kalian saat entry gunakan 5% dulu dari modal yang ingin ditradingkan. Nah, jadi lagi-lagi ya teman-teman ya, di sini misalnya 20 USDT. Nah, gunakan 5%-nya, 5%-nya dulu, 50%-nya dulu lah. Bisa jadi 50% atau 5%-nya dulu nggak apa-apa. Anggaplah kalian gunain setengahnya dulu aja. Jadi entry pakai 10 USDT. Nah, yang 10 ini entry ya. Entry. Terus yang 10 lagi diapain, Bang? Yang 10 lagi itu di-save, disimpan. Ya, teman-teman, disimpan. Kalau misalnya nanti salah arah, anggaplah kalian misalnya di sini oke. Misalnya kalian entry di Bitcoin di sini, teman-teman. Nah, anggaplah entry di sini. Saya mungkin gambar-gambar dulu ya, teman-teman. Oke, pakai ini aja. Anggaplah kalian entry di sini, ya kan? Ternyata masih naik lagi nih grafik ke atas, teman-teman. Masih naik lagi ya, teman-teman ya. Oke. Masih naik. Ini mengganggu sekali ya, teman-teman. Ternyata ini masih naik, masih naik, masih naik, masih naik. Nah, saat naik inilah teman-teman kalian entry lagi. Ya, jadi kalian entry lagi di sini. Saat naik kalian entry lagi di sini. Maka otomatis garis entry-nya nanti dia jadi maju ke sini. Tuh. Makanya tadi itu siapkan modal. Kalau bisa entry yang kedua DCA namanya, dollar cost averaging. Itu kalau bisa tinggi. Jadi kalian harus targetkan entry lagi di area resisten di time frame 4 jam. Sering gunain time frame 4 jam atau daily. Misalnya entry di sini ternyata masih naik lagi. Nah, kalian tunggu aja di time frame ini. Loh, Bang, berarti nanti selama ini naik ke atas minus banyak? Enggak. Karena modal kita cuma 10 USDT dari 700 USDT, coy. Modal kita banyak, jadi nggak mungkin margin call. Nggak mungkin itu yang namanya margin call. Paling minusnya nanti 50, 60 USDT. Kita nggak panik karena modal kita besar. Saya sering awalnya minus 60, besoknya udah hijau. Itu sering banget ya teman-teman ya. Sering banget. Nah, ini kita hapusin aja semuanya dulu ya. Nah, kalau di TradingView nih kita bisa hapus, remove semuanya, semua gambar teman-teman. Nah, paham ya teman-teman? Misalnya nih entry di sini entry apa? Nanti kalau misalnya salah arah DCA, dollar cost averaging. Nah, ini opsi berikutnya. Opsi pertama. Jadi yang 10 ini buat DCA. Opsi yang kedua, ini yang 10 ini buat scaling up. Nah, yang 10 ini buat nambah bukan nambah muatan ya. Kalau posisinya benar, kita perbesar margin. Nah, misalnya kita nebak arah yang pas ya, teman-teman. Oke, anggaplah saya gambarin lagi ya, teman-teman. Tuh, ini turun nih, kebetulan turun ya BTC ya. Misalnya saya gambar lagi di sini ya. Kita entry di sini. Terus turun lagi, teman-teman. Nah, turun ke sini. Nah, kita tambah modal lagi di sini. Misalnya kita arah kita udah bener nih. Nah, kita tambah modal di situ.
Kalau misalnya nambah modal jangan terlalu jauh-jauh ya teman-teman. Misalnya kita entry di sini, ternyata ini turun sampai sini dan break ya di sini ya. Nah, di sini kita menambah modalnya. Nambah modal, nanti awalnya entry garis entry-nya di sini, maka nanti maju juga di sini. Setengahnya karena tadi yang 10 buat entry, yang 10 lagi disimpan. Antara buat DCA atau buat nambah modal. Nah, ini cara pertama. Atau pakai opsi yang kedua. Opsi yang kedua itu kalian entry-nya itu pakai 5 USDT dulu. 5 USDT ya, 5 USDT. Tapi keuntungannya memang nggak besar karena margin kita kecil teman-teman. Entry pertama 5 USDT. Kemudian entry yang kedua misalnya salah arah, kita DCA lagi 10 USDT. Jadi udah kepake 15. Lalu nanti kalau bener arah, misalnya udah turun lagi, misalnya udah DCA nih, terus udah mulai hijau, kita entry 5 USDT. Paham nggak teman-teman? Atau entry 5. Ternyata nggak salah arah nih, bener. Ya udah kita langsung entrykan aja semuanya. Sisanya 15. Atau entry 5, kalau salah arah entry lagi 5 DCA. Kalau misalnya udah kembali ke arah yang benar, kita entry 10. Nah, jadi ada 3 jenis entry di sini teman-teman. 3 macam entry yang biasa saya lakukan. Saya misalnya sekarang menggunakan modal 5.000 USDT atau 100 juta. Maka margin saya cukup 50 USDT aja, guys. Itu harian saya udah bisa profit sekitar 1 sampai 2 juta per hari. Ya, 1 sampai 2 juta per hari dengan modal sekitar 5.000 USDT. Nah, itu strategi saya ya teman-teman. Lanjut. Sekarang cara yang berikutnya teman-teman. Kita pakai cara yang berikutnya, yaitu kalian diversifikasi. Cara yang ketiga ya, itu masuk 2 koin aja. Kalau saya bisa sampai 7 koin karena kalau semakin terbiasa nggak apa-apa. Saya masuk 2 koin aja. Misalnya open posisinya di BTC sama XRP misalnya. Nah, ini jadi open 2 posisi aja. Bang, lalu kalau misalnya kita entry di 2 posisi, itu modal yang kita gunakan berapa? Kan tadi katanya setiap koin 20. Ya sama teman-teman. Atau kalian mau bagi lebih aman 10-10 nggak apa-apa. Ini 10 USDT, ini 10 USDT. Kalau saat entry kalian gunain 5 USDT dulu atau gunain 5 USDT. Atau dengan metode yang tadi pertama. Kalian gunain untuk BTC 20 USDT, untuk XRP 20 USDT. Ya, teman-teman ya. Lalu entry pertama pakai 10, entry pertama pakai 10. Nanti kalau salah arah tambah DCA 10, tambah DCA 10. Atau bisa juga modal 20, entry pertama 5, entry pertama 5. Salah arah tambah 5, salah arah DCA 5. Kalau arahnya udah mulai sesuai, scaling up, tambah marginnya 10, tambah margin 10 biar keuntungan semakin besar. Pokoknya ada beberapa metode-metode entry yang bisa kalian terapkan. Tapi kalau kalian misalnya kayaknya udah yakin banget dengan analisis kalian, arahnya udah yakin banget, kalian bisa langsung kok entry dengan 20 USDT ini, 20 USDT. Kalau memang udah yakin banget sama arah kalian. Yang penting marginnya kecil ya teman-teman ya. Dari 700. Nah, modal yang dipakai ini nih. Maksudnya modal kecil tuh ini. Tapi isi saldonya tetap harus besar. Modal kecilnya ya di sini teman-teman. Ini modal kecilnya. Isi saldonya harus tetap besar ya guys ya. Itu yang saya maksud dengan modal kecil. Nah, metode yang berikutnya ini dihapus aja. Metode yang
Metode yang ini misalnya kasarnya ya teman-teman, metode keempat saya kayak gini teman-teman. Metode keempat itu open 2 posisi. Open, buy and sell di satu koin, Bisa kalau di Bitunic bisa ya teman-teman. Di satu koin namanya, hedging, bahasa Inggrisnya kayak gini juga kayaknya ya. Pokoknya misalnya, ini grafik nih. Nah, kalian open posisi di sini, open posisi buy, dan di sisi lain kalian open posisi sell. Nah, nanti arah mana yang benar, hapus salah satunya, itu saya. Kadang kayak gitu. Jadi hapus salah satunya, pertahanin yang arahnya sudah benar, kemudian kalau udah sesuai dengan target profitnya, kalian take profit. Itu teman-teman. Kadang, saya itu. Di Bitunic bisa ya teman-teman, di Bitunic bisa open 2 posisi. Yang kelima, kalau misalnya, udah minusnya banyak dan nggak balik-balik misalnya, kalian nggak perlu, cut loss, ya teman-teman. Cukup kalian open posisi arah sebaliknya. Misalnya ini kelima ya. Open posisi sebaliknya. Gitulah. Misalnya kalian open posisi sell, jebret. Ternyata grafik naik teman-teman. Nah, ini minusnya udah 60 misalnya. Jangan di cut loss atau ditutup posisi. Mendingan kalian open posisi buy dengan margin yang sama. Nah, maka nanti kalau melewati ini, di sini akan mulai plus. Misalnya plus 15. Nah, kalau udah kelihatan jenuh beli, kalian yang plus 15 ini ditutup. Nah, nanti kan turun di sini kalian mulai profit. Jadi profitnya malah lebih banyak. Pas ke sini profit, pas turun profit. Itu teman-teman. Atau gunakan pakai strategi keenam nih teman-teman. Ini agak unik juga ya. Saya pernah juga pakai strategi ini dan berhasil. Strategi keenam. Itu keenam 2 posisi. Jadi ini grafik nih. Kita open posisi buy dan open posisi sell. Nah, ini ketika naik tinggi banget ya di modeng. Ini yang udah saya ngelihat udah jenuh banget, belinya dan udah hampir sama-sama resisten sebelumnya. Ini misalnya ada resisten tuh di sini resistennya, puncak sebelumnya. Nah, yang open buy saya close di sini. Nah, di sini saya profit 100 USDT. Nah, ketika turun, kan awalnya kan yang open sell minus 100 juga ya teman-teman, namanya juga dengan margin yang sama. Nah, maka ketika turun 100 ini lama-lama hilang dan bahkan jadi hijau. Jadi kita bisa untung di sini kita profit 100, kemudian, nanti kalau di sini kita hijau misalnya hijau 50 aja, maka totalnya kita dapat 150. Maka tetap pertahankan 2 posisi ini. Kalau udah naik tinggi di atas resisten, baru yang buy ditutup. Begitu juga dengan sebaliknya. Misalnya kita ambil posisi sell ya teman-teman ya. Misalnya yang berhasil yang sell. Nah, ini ambil posisi buy, ambil posisi sell, ternyata grafik turun. Grafik turun. Nah, udah kira-kira di area 60 Fibonacci. Kalian tutup bagian, sell-nya ditutup. Pertahanin yang buy, mungkin pernah sempat minus dikit, lalu nanti kalau naik nah kalian profit. Seperti itu teman-teman. Nah, itulah strategi saya bagaimana saya, challenge dengan modal kecil 10 hari saya profit terus teman-teman. Oke. Saya Zai dari channel 5 menit investasi dan bye. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Silakan teman-teman download Bitunic. Teman-teman pakai kode Z45 supaya kalau misalnya ada bonus event khusus kode ref Z45 kalian bisa dapat, bonusnya teman-teman. Kalau nggak pakai itu nggak dapat bonus nanti ya guys ya. Nah, begitulah kura-kura. Oke, bye.